Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Denanda, NIM 211E1010123. Saya merupakan mahasiswa dari kelas E6 Prodi PG PAUD dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini tugas dari ujian tengah semester ini yaitu membuat visi dan misi tujuan dengan teori taksonomi Bloom. Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Dosen pengampu yaitu Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra MPD. Nah, baik. Nah, apa itu ya visi dan misi? Mungkin ada yang tahu. Visi adalah harapan atau impian yang belum dicapai atau bisa juga disebut cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang. Baik, sekarang kita menjelaskan tentang misi. Misi adalah cara yang digunakan untuk mencapai visi. Misi juga dapat dikatakan sebagai strategi. Visi merangkum aktivitas utama dan nilai-nilai yang membimbing tindakan sehari-hari. Misi menjawab pertanyaan praktis dan operasional. Pernyataan misi harus mencerminkan nilai-nilai keunggulan dan kompetensi inti organisasi atau individu tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai visi. Karena visi adalah suatu impian yang belum tercapai, maka harus diawali dengan kata mewujudkan. Harus dari kata mewujudkan. Dari kata dasar wujud, kata awalan me dan akhiran kan. Menjadi suatu kata mewujudkan. Kemudian kata yang kedua yaitu generasi. Kenapa kok pakai kata generasi? Karena 7 elemen dalam sekolah itu usianya tidak sama. Apa sih itu 7 elemen dalam sekolah? Yang pertama yaitu yayasan, kedua kepala sekolah, ketiga guru, wali murid, pengawas, komitenya atau siswanya. Mereka kan tidak memiliki usia yang sama. Karena target dari suatu visi misi itu tidak hanya anak saja, melainkan 7 elemen tadi yang saya sebutkan, yaitu mencangkup dengan kata generasi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang misi. Tadi sudah dijelaskan bahwa misi adalah suatu strategi atau cara. Benar, misi adalah cara yang digunakan untuk mencapai visi. Misi itu sama dengan strategi. Benar yang sudah dijelaskan tadi. Misi adalah bagaimana upaya kita dapat mencapai suatu visi atau cara yang digunakan untuk mencapainya. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan yaitu tercapainya suatu visi. Karena visinya tadi mewujudkan, berarti tujuannya harus menggunakan kata terwujudnya. Karena apa? Karena sudah tercapai, maka diawali dengan kata terwujudnya. Teori taksonomi Bloom yaitu mempunyai 3 ranah, yaitu yang pertama efektif, yang kedua kognitif, dan yang ketiga psikomotorik. Nah, 3 ranah tersebut yaitu yang pertama efektif. Efektif itu berkaitan dengan nilai agama moral dan sosial emosional. Ada kata yang sepadan dengan efektif. Itu apa yang bisa kita jadikan visi atau misi?
Di sini kita bisa ambil kata berakhlak mulia. Nah, bisa dilihat di bawah tabel bawah itu kita ambil kata berakhlak mulia. Kenapa kok berakhlak mulia? Karena itu sudah mencakup semua. Mencakup perilaku, sosial, dan nilai agama moralnya. Nah, ranah yang kedua yaitu kognitif. Kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Nah, bisa dilihat kita di tabel bawah kognitifnya kita bisa menggunakan kata kreatif. Ranah yang ketiga yaitu tentang psikomotorik. Nah, psikomotorik ini berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dari keterampilan motorik atau kemampuan fisik, kesehatan fisik. Nah, bisa dilihat di tabel bawah untuk psikomotoriknya kita ambil kata terampil. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kriteria membuat visi dan misi. Nah, yang pertama yaitu terukur. Artinya apa? Artinya terukur itu bisa dilakukan. Contoh kita di visi ada menciptakan generasi yang mandiri. Nah, berarti nanti program-program yang ada di visi misi itu harus terlaksanakan semuanya, bukan hanya rancangan saja. Jadi harus terukur, harus dilakukan dan bisa dicapai. Yang kedua yaitu visioner, impian masa depan. Nah, yang ada impian masa depan. Nah, contoh kalau dalam visinya ada menciptakan generasi yang berakhlak mulia, nah nanti pada visionernya kita bisa ambil mungkin dari lulusan sekolah ini harus hafal Asmaul Husna. Nah, jadi kriteria dalam membuat visi dan misi itu ada dua, itu yang sangat penting. Yang pertama yaitu terukur, bisa dilakukan. Yang kedua harus ada impian masa depan. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Saya mencoba membuat visi dan misi. Visi di sini saya menggunakan kata mewujudkan generasi bersinergi, kreatif dan terampil. Nah, di sini saya afektifnya itu menggunakan kata bersinergi atau bisa juga diartikan sebagai bekerja sama dengan baik atau mandiri juga bisa. Nah, ini kreatif ini ranah yang kedua yaitu kognitif. Saya ambil kata kreatif. Nah, yang ketiga ini terampil saya ambil dari kata ranah 3 tadi, psikomotorik. Nah, di sini saya misinya yang pertama yaitu tentang ranah afektif tadi, bersinergi. Nah, untuk mencapai ranah afektif tersebut, saya di sini tindakannya yaitu melaksanakan pembelajaran rutin. Nah, kita harus menggunakan cara ini agar anak terbiasa menjadi mandiri dan mampu bekerja sama dalam lingkungan masyarakat yang ada di sekolah maupun di luar. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan ranah kognitif, itu kreatif. Apa yang kita lakukan agar anak menjadi kreatif? Nah, di sini saya melaksanakan pembelajaran saintifik. Nah, pembelajaran saintifik ini mampu memicu keterampilan anak maupun keterampilan orang tua atau wali murid yang ada di sekolah. Jadi, visi dan misi ini sesuai tadi, tidak hanya khusus untuk anak, yaitu untuk 7 elemen atau generasi. Yang ketiga ini mencakup ranah psikomotorik, terampil. Untuk mencapai kata terampil itu, di sini saya menggunakan cara yaitu mengembangkan potensi dan bakat. Nah, yang ketiga yaitu tentang tujuan. Tadi dalam visi kan mewujudkan. Jadi tujuannya harus terwujudnya karena kita sudah melakukan dan sudah terwujud. Di sini saya terwujudnya pertama untuk ranah afektif.
Saya pakai terwujudnya generasi yang mandiri karena keinginan saya membuat visi misi ini agar anak menjadi mandiri. Itu termasuk dalam ranah afektif. Yang kedua yaitu terwujudnya generasi yang kreatif. Kreatif ini masuk dalam ranah kedua tadi, ranah kognitif. Dan yang ketiga, terwujudnya generasi yang terampil, itu termasuk dari ranah 3 tadi, psikomotorik. Ketentuan membuat visi dan misi itu tidak boleh lebih dari 20 kata semuanya. Itu merupakan standar nasionalnya. Mungkin kita bisa mencoba untuk menghitung dari visi misi yang saya buat barusan ini. Coba kita hitung. Mewujudkan itu merupakan 1, generasi 2, bersinergi 3, kreatif 4, terampil itu 5, laksanakan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi visi dan misi saya ini hanya menggunakan kata 19 dan kata yang itu tidak usah dihitung. Oke. Kata dan kata yang itu tidak usah dihitung karena itu merupakan kata penghubung. Jadi tidak usah dihitung. Baik teman-teman, di sini saya melampirkan sebuah penemuan. Kenapa? Karena selama ini saya membaca visi dan misi di lembaga-lembaga lain itu, yang pertama itu tadi banyaknya kalimat. Itu termasuk bukan kriteria visi misi yang benar. Yang kedua yaitu tidak jelas ranahnya. Semua kata, semua impian selalu dimasukkan dalam visi misi itu tersebut. Yang ketiga yaitu tidak terukur. Kita tidak tahu apa yang ditulis mereka dalam visi misi itu apakah sudah tercapai, sudah dilaksanakan, atau mempunyai impian di masa depannya nanti. Kita nggak pernah tahu karena kebanyakan orang-orang di sana hanya membuat itu sesuai dengan keinginan tanpa melakukan. Baik, dengan pengetahuan ilmu ini mungkin teman-teman sudah bisa mengerti bagaimana dengan cara pembuatan visi misi yang benar. Tadi dapat disimpulkan bahwa pembuatan visi dan misi harus sesuai ranah, tidak boleh asal-asalan. Yang kedua, penggunaan kata semuanya tidak boleh lebih dari 20 kata. Itu merupakan standar nasionalnya. Jadi kalau menemukan visi dan misi itu katanya banyak atau berkalimat-kalimat, itu merupakan visi dan misi yang tidak benar. Yang ketiga yaitu visi misi harus terukur, bisa dilakukan dan mempunyai impian di masa depan. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya terkait teori taksonomi Bloom tentang 3 ranah pembuatan visi dan misi. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like dan subscribe akun IG maupun YouTube atau Facebook Kimpak Unipar Jember. Izinkan saya membacakan pantun sebelum mengakhiri pertemuan kali ini. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Oke, bye, see you next time. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.